Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Rizky akan menerangkan bab 3 ya, bab selanjutnya yaitu tentang analisis data menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi bagi kalian yang kelas 9 punya PC atau laptop ya, silakan dibuka Microsoft Excel-nya di komputer ya, terus dicoba. Bagi kalian yang tidak punya PC atau laptop bisa menggunakan HP Android-nya ya. Silakan di sana install aplikasi Excel atau Office ya, bisa yang berbayar seperti Microsoft Office ataupun yang gratis seperti WPS Office ya, kemudian Open Office ya, dan aplikasi Office lainnya yang gratis di Android atau Play Store itu banyak sekali ya. Silakan kalian install, silakan kalian coba ya. Terus dibuka buku informatikanya mulai bab 3 halaman 43 ya. Diawali dengan cara menyimpan data menggunakan Excel ya. Sebelum menyimpannya bagaimana, ekstensi filenya apa? Untuk Excel ini ekstensi filenya adalah ya, XLS ya, atau XLSX ya. Kalau Word ekstensi filenya apa? Kalau Word ekstensi filenya adalah atau docx ya. Kalau PowerPoint adalah PPT atau PPTX ya. Cara menyimpannya ya, ekstensi filenya dulu ini ya. Ekstensi filenya tadi sudah saya singgung. Kemudian kalau gambar ya, ekstensi filenya ada JPG, PNG, GIF, BMP ya. Kemudian kalau video ya ada MP4, AVI, MPG, MKV. Kalau audio atau suara ada MP3, WMA, OGG serta FLAC ya. Pilihan format file pada aplikasi ya, ini jadi kalau mau menyimpan di situ nanti bisa kalian pilih ya, apakah Word dokumen ya atau docx ya, kemudian ada Word macro enable ya, kemudian ada Word 97 sampai 93 misalkan seperti itu dan seterusnya. Nah, lanjut ke nama fungsi aplikasinya ya. Kalau Excel ini adalah software pengolah angka, kalau Word adalah pengolah kata, kalau PowerPoint pengolah presentasi ya, kalau seperti Photoshop kemudian CorelDRAW adalah pengolah gambar ya, kalau pengolah video itu contohnya adalah Windows Movie Maker ya, kemudian ada KineMaster ya, kemudian ada Filmora, ada Adobe Premiere ya. Kalau pengolah audio atau suara itu contohnya Audacity misalkan seperti itu ya. Pengolahan data menggunakan Excel 2016 ya. Excelnya bebas mau versi 2003, mau 2007, 2010, 2013, 2016 atau 2019 pun yang terbaru juga nggak apa-apa ya, hampir sama semuanya itu, cuma nanti beda tampilannya, warna serta beberapa menunya ada yang berbeda, tapi pada intinya tidak begitu jauh ya. Mengatasi pesan kesalahan pada Excel 2016 ya, ini nanti akan saya terangkan menggunakan laptop ya. Saya rekam layar di laptop saya, nanti silahkan kalian simak video saya ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi di buku halaman 45, 46, 47, 48 sampai 49 ya. Kalian buka di halaman 46 saja langsung ya. Di situ ada gambar screenshot dari Excel ya, di gambar 3.3 di bagian A, pesan kesalahan berupa deretan tanda pagar atau crash seperti ini ya. Itu kenapa itu bisa terjadi? Karena itu sebetulnya sudah ada angkanya ya, atau hasilnya sudah muncul. Jadi kalau kita arahkan kursornya ke selnya yang aktif, itu akan ada angka yang sudah ada di situ, 800.000 misalkan ya. Kemudian ini misalkan 1 juta ya, kemudian ini 80.000, kemudian ini adalah 15.000, ini adalah 50.000 lah. Kenapa tanda pagar itu muncul? Karena kurang lebar ya, kurang luas kolomnya itu. Jadi tinggal kita lebarkan saja kolomnya seperti ini ya, maka akan
kelihatan. Nah, kalau ada 1E plus 06 itu juga sama, itu juga kurang ditarik sedikit ke kanan ya, supaya agak lebih lebar sedikit ya, sehingga bisa muncul keseluruhan. Nah, seperti itu ya, jadi permasalahannya sudah clear. Selanjutnya kalian lihat di pesan kesalahan yang B ya, ada keterangan pagar div garis miring 0 tanda seru ya, seperti ini. Nah, kenapa itu bisa muncul? Karena itu ada pembagi yang ada angka nolnya seperti ini ya. Di situ ada kasus nama barang ya, pulpen, buku, penggaris, penghapus, pensil ya, harga per kotaknya sudah ditulis di situ, isi kotaknya harganya, isi kotaknya berapa, terus harga satuannya keluar hasilnya ya. Untuk menampilkan harga satuan itu tinggal menggunakan rumus aritmetika ya, bisa kalian lihat di video YouTube Pak Rizky sebelumnya, nanti saya kasih linknya ya. Sama dengan ya, jangan lupa kalau mengawali rumus Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan harga per kotaknya, misalkan itu H3 ya, atau 60.000 itu dibagi, itu garis miring ya untuk pembagian, dibagi 12 atau I3, enter ya, keluar hasilnya 5.000. Untuk yang angka di bawahnya ya, itu tidak usah kita hitung satu persatu kalau menggunakan Excel. Cukup kita klik angka yang sudah muncul, hasil yang sudah muncul, taruh kursornya paling pojok kanan bawah sampai muncul tanda positif kecil ya, seperti itu, terus ditarik ke bawah ya. Nah, sedangkan div nolnya kenapa muncul ya, karena ada pembagi yang ada angka nolnya ya, makanya muncul divided by 0. Supaya tidak ada error div garis miring 0 tadi ya, ini jangan kasih angka 0 ya, tapi kasih angka misalkan angka 10. Maka masalah div garis miring 0 tadi sudah terselesaikan. Beralih ke buku halaman 47 yang bagian C ya, pesan kesalahan NIM. Mengapa itu bisa muncul? Ya, NIM ini terjadi karena kita salah menuliskan rumus ya. Misalkan rumus total ya, harusnya kan menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka gitu ya. Nah, tapi karena di sini rumusnya adalah sum S ya, sums, ada tambahan S di belakangnya M itu, maka itu yang menyebabkan error name itu ya. Tinggal menghilangkan S nya saja supaya error name nya tidak keluar ya, akan muncul hasil yang benar. Lanjut kita ke buku lagi halaman 47 yang D ya, pesan kesalahan value ya. Kenapa itu bisa terjadi ya, karena ada perbedaan data yang mau kita hitung ya. Jadi ini ya yang value ya, misalkan ada nama siswa Andika, Beni, Cecep, Cici, Dedi, Dinda, ada nilai UTS dan UAS-nya, kemudian menghitung jumlahnya ya, sama dengan misalkan UTS-nya adalah M3 ditambah MN3, enter. Sementara yang Beni itu kita salah ngeklik selnya ya, misalkan sama dengan Beni ya ditambah UTS misalkan ya, maka muncul error value tadi. Solusinya adalah yang dihitung harus angka semua, jangan ada huruf dan angka yang dihitung, maka nanti errornya adalah value tadi ya, seperti ini ya solusinya. Ya, kita tarik ke bawah. Baik ya, untuk yang masalah error value sudah selesai. Sekarang kita balik bukunya ke halaman 48, pesan kesalahan 0 ya. Ini mengapa bisa terjadi ini ya. Nah, itu terjadi karena hampir sama dengan yang tadi ya, yang name tadi, cuma di sini salah menuliskan tanda titik 2 ya. Jadi misalkan ya, jumlah totalnya ya itu kan rumusnya sama dengan sum ya, dari harga pulpen yaitu H18 ya, ini ya H18 sampai H22 ya. Sampai dalam rumus Excel itu menggunakan simbol titik 2, bukan seperti ini ya, H18 spasi H22. Kalau kita enter ya hasilnya akan 0 tadi itu. Maka biar nolnya tidak muncul, ini kita kasih misah atau sampai tadi dengan simbol titik 2, kita enter, maka hasilnya betul sekarang ya.
Baik, kita sekarang menuju ke pesan kesalahan yang F, yaitu pagar ref. Pagar ref ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada nama siswa Andika, Beni, Cecep, Cici, Dedi, Dinda. Ada skor kuis 1, skor kuis 2. Dicari nilai rata-ratanya. Cara mencari rata-rata gimana? Menggunakan rumus average ya harusnya kalau dalam fungsi statistik. Tapi karena ini masih manual, belum pakai average, maka cara mencari rumus rata-rata menggunakan ditambahkan semua skornya terus dibagi jumlah datanya. Jadi menggunakan sama dengan kurung buka ya, skor kuis 1-nya R3 ditambah skor kuis 2 S3 kurung tutup dibagi 2. Nah, terus kita copy ya hasilnya ke bawah, ini kita drag. Tuh, mana errornya Pak? Errornya terjadi apabila seperti ini, ref itu ada kolom yang hilang ya, maka muncul error ref ya, semestinya tidak ada kolom yang hilang supaya refnya tidak keluar ya. Itu permasalahannya. Kita undo aja ya biar muncul lagi. Yang terakhir adalah pesan kesalahan pagar num ya, atau num. Itu terjadi karena ada angka ya yang dicari itu terlalu besar hasilnya, yang Excelnya itu tidak mampu ya, kurang lebih seperti itu penyebabnya. Atau kalau di buku dituliskan berkaitan dengan hasil nilai numerik yang tidak valid atau tidak sesuai ya, misalnya ada bilangan yang dihasilkan terlalu besar dan lebih kemampuan Excel ya. Contoh ya, sama dengan ini kalau yang normal ya, 200 ditambah 250 itu Excel bisa ngitung. Tapi misalkan ini ya 220 pangkat 180, pangkat dalam Excel menggunakan rumus apa anak? Ada yang ingat pelajaran SD dulu mungkin? Menggunakan simbol atau rumus caping ya. Bagaimana cara mengeluarkan caping di Excel? Menggunakan shift sama tombol angka 6 ya, itu cara memunculkan simbol caping ya, seperti ini ya. Ini ya, nah caping di sini artinya adalah pangkat. Jadi kalau ada 7 pangkat 2 ya, sama dengan 7 caping 2 enter ya. Ada pertanyaan, berapakah 7 pangkat 6 itu sama dengan 7 caping 6 enter, hasilnya keluar. Nah misalkan untuk rumus ini ya, untuk soal Beni ini ya, skor kuis 1 dan skor kuis 2 kita pangkatkan ya, sama dengan 220 pangkat 180. Kita enter ya, maka errornya akan keluar 6 ya. Itu penyebab dari kenapa muncul error 6 tersebut. Dari beberapa error yang sudah kita pelajari hari ini, semoga bisa membuat kita paham kenapa errornya itu bisa keluar dan bagaimana cara mencari solusi agar error itu tidak keluar lagi. Kurang dan lebihnya Pak Rizky mohon maaf, semoga bisa dipahami. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.